Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Bab bahwasanya rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim. Bab bahwasanya rahmat, yaitu rahmat dari Allah, tidak turun kepada suatu kaum, pada sekelompok orang, sekelompok masyarakat yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibn Musa qal akhbarana Sulaiman Abu Idam qal sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa yaqulu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman Abu Idam, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya rahmat ini tidak akan turun kepada suatu kaum sedangkan di tengah-tengah mereka ada orang yang memutus silaturahim. Sesungguhnya rahmat ini, yaitu rahmat dari Allah, tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Maknanya jelas Bapak ya, rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Artinya ini ancaman berat ya bagi suatu masyarakat yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim, karena rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Nah, tapi Bapak perlu kita ketahui hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah karena tadi ada perawi namanya Sulaiman Abu Idam, ini dikritik oleh para ulama. Imam Yahya bin Ma'in mengatakan ghairu thiqah, tidak bisa dipercaya. Imam An-Nasai juga menyatakan nggak dipercaya. Bahkan Imam Yahya bin Ma'in menyatakan dia kadzab, pendusta. Jadi kesimpulannya, karena ada perawi yang tidak bisa dipercaya, pendusta, maka hadis ini tidak sahih, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, itu hadisnya Bapak ya. Lantas bagaimana dengan maknanya? Maknanya pun terasa janggal ya. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Gimana ya? Di masyarakat kita ada yang memutus silaturahim, berarti nggak turun rahmat kepada kita. Nah, makanya kata para ulama, kalaupun hadis ini sahih, maknanya bukan berarti kita misalkan kumpul di sini suatu masyarakat ada yang silaturahim berarti rahmat tidak turun kepada kita semua, enggak. Tapi kalaupun maknanya sahih, hadis ini dibawakan ke makna kalau suatu kaum tidak atau mendukung orang yang memutus silaturahim. Jadi kalaupun hadis ini sahih, dibawakan ke makna rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang mendukung orang yang memutus silaturahim. Jadi misalkan di masyarakat kita ada orang yang memutus silaturahim, lalu semuanya mendukung orang tersebut, maka dalam hal ini rahmat tidak akan turun dari Allah. Ya, ini kalau kita anggap hadisnya sahih, maknanya seperti itu. Rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Maksudnya apa? Kalau kaum tersebut mendukung perbuatan orang tersebut memutus silaturahim. Ini istilahnya jalan keluar, atau istilahnya kalau kita anggap hadisnya sahih, maknanya seperti itu. Atau maknanya yang disebutkan oleh Imam As-San'ani ketika mensyarah hadis ini,
Beliau menyebutkan faidah dari hadis ini, anjuran untuk menjauhi orang-orang zalim. Karena kalau kita dekat dengan orang zalim, maka siksa Allah akan menimpa diri kita sebagaimana menimpa orang zalim. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar hadis yang dikabarkan oleh Aisyah dari Nabi, akan ada suatu pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ya, baru ketika pasukan yang ingin menyerang Ka'bah ini sampai ke tanah yang lapang kosong, tiba-tiba Allah benamkan pasukan ini dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang. Ini mau menyerang Ka'bah nih, nyampe tanah kosong yang luas dibenamkan oleh Allah dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang. Nah, ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, gimana kok mereka dibenamkan semuanya dari barisan belakang sampai barisan belakang, padahal situ ada pasar-pasar mereka. Artinya gini Bapak, pasukan ini kan ingin menyerang. Nah, kebetulan situ ada orang dagang istilahnya. Loh, kok orang dagang pun dibenamkan juga, gimana nih? Dan ada juga orang yang sekedar lewat, pasukan ini lewat, orang ini mau lewat begini, dibenamkan juga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka tetap akan dibenamkan, ditenggelamkan dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang, lalu mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya apa? Yang niatnya ingin menyerang Ka'bah ini akan disiksa, dia ditenggelamkan lalu dibangkitkan di hari kiamat nanti disiksa karena dia punya niat yang Ka'bah. Sedangkan orang yang sekedar lewat lalu ini juga dibenamkan, dia nanti dibangkitkan di hari kiamat tidak disiksa. Karena apa? Nggak ada niat untuk menyerang Ka'bah. Artinya faidah dari hadis ini Bapak, hendaknya kita menjauhi semua pelaku kezaliman, kemaksiatan. Karena apa? Siksa akan menimpa kita sebagaimana akan menimpa mereka. Nah, hadis ini bisa seperti itu. Kata Imam As-San'ani, artinya kalaupun hadis ini kita anggap sahih, maknanya seperti itu. Kita menyaksikan ada orang yang memutus silaturahim, lalu kita tidak berusaha untuk menasehatinya, maka dikhawatirkan kalau kita dekat dengan dia, rahmat Allah tidak turun kepada kita sebagaimana tidak turun kepada dia. Kalau rahmat Allah tidak turun, artinya apa? Yang turun apa? Siksa Allah. Maka Bapak, walaupun hadis ini sanadnya lemah, tapi maknanya ada benarnya juga ya. Hendaknya kita menjauhi sikap memutus silaturahim dan menjauhi orang yang memutus silaturahim. Kalau memang kita tidak bisa menasehatinya, meluruskannya, maka jauhi dia. Jangan dekat-dekat dengan dia karena dikhawatirkan rahmat Allah tidak turun kepada kita sebagaimana tidak turun kepada dia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.